Regi Sambas. Perkenalkan, saya Indriatu Nenu Putri. Di sini saya sebagai reporter, dan bersama narasumber kali ini kita akan berbincang-bincang seputar materi yang akan dibahas saat ini. Boleh Bapak silakan diperkenalkan diri dulu. Siap, saya perkenalan nama Pak Haji Anwar. Ya. Dari pengurus Masjid As-Salam, yaitu, dan di sini juga ada dua, ada pengurus Masjid As-Salam DKM, ada juga majelis taklim ibu-ibu. Nah, saya di sini sebagai pengurus adalah ingin memakmurkan masjid karena ini amanah dari Allah. Mudah-mudahan masjid itu makmur, diisi penuh dengan orang-orang yang beriman, yang ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut ajaran yang sudah ditentukan oleh Allah, atiullah wa rasul wa ulil amri minkum fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallah. Artinya, wahai jalma orang-orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada pimpinan umaro yang benar. Bila mana kita keliru di dalam agama, kembalikanlah kepada Quran dan Sunnah, karena kita acuannya sabda Allah, Al-Quran, sabda Rasul, Sunnah kita menjatuh kepada Rasul itu. Boleh Bapak bisa disebutkan visi misi Bapak nih sebagai ketua DKM sendiri? Ya, alhamdulillah warga di sini saya membangun masjid. Memang ini dari sumbangan dari Saudi Arabia, dari saya tanahnya, dari beliau berupa fisik masjid. Yang lain-lainnya saya yang bangun. Seperti yang lain kanopi dan sebagainya, itu juga saya sudah bersyukur bahwa di komplek Pesona Boma Asri, ibu-ibu, bapak-bapak, kaula muda bisa ibadah, ada wadahnya, yaitu masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu visi misinya. Dan mudah-mudahan saya di sini masjid, karena masjid bukan masjid salah satu golongan, semua yang Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu bersama-sama solid, transparan, baik manajemen ada yang donasi maupun ibadahnya bersama-sama menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Bapak, apa saja sih program untuk kemakmuran Masjid As-Salam tersendiri, terutama untuk anak-anak dan untuk majelis taklim sendiri, apa aja? Oh iya, yang sudah direncanakan? satu, pertama-tama bapak-bapak itu kalau bisa tadi dihimbau oleh dari yayasan maupun Pak Ustadz, kalau bisa masjid harus berjamaah ya. Berjamaah itu harus bukan sholat subuh, duhur, asar atau maghrib dan isya, bukan cuma saja, tapi hari-hari biasa lebih baik itu berjamaah penuh. Visi saya, mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Kedua, ibu-ibu majelis taklim rutin sebulan 4 kali di masjid sekarang, karena sudah punya wadah masjid. Tadinya di rumah-rumah, sekarang ada masjid. Yang ketiga, mudah-mudahan ada keperluan masjid, kan masjid itu ada keperluan biar fisik mati tapi hidup anunya ya dipakai, contoh listrik segala macam, mungkin nanti akan donasi bersama-sama. Nah itu. Yang ketiga, mudah-mudahan nanti Idul Fitri saya bisa, dan Idul Adha dilaksanakan di depan masjid, karena sudah memenuhi syarat itu. Dari sini jauh kan ke sana, jalan kaki bisa 20 menit pulang balik, takut hujan. Tapi kalau di sini visi misi saya ingin ke depan seperti bulan Raya Agung kurban pengen di sini, sholat Idul Adhanya pengen di sini, sholat Idul Fitrinya pengen di sini. Semua satu paket visi misi saya, pengen semua ini makmur masjidnya. Bagaimana Bapak sendiri nih sebagai ketua DKM gitu ya, turut mengajak warga-warga komplek terutama Boma Asri ini untuk terus ikut memajukan gitu Masjid As-Salam ini, bagaimana Pak? Baik Bud, bagus, itu bagus pertanyaannya. Itu pertanyaannya bagus, juga gampang, tapi pelaksanaannya sangat berat. Karena kalau mengajak orang itu ya, urusan taufik dan hidayah itu Allah. Tapi kita berusaha, bagaikan kita tidak pengen makan, pengen punya baju, pengen punya mobil, pengen punya rumah, tetap harus ikhtiar berusaha. Dengan kinerja yang baik, mesti oleh direksi kepake, dia baik gajinya. Ibadah juga, kita sebagai DKM bukan komando, kita harus memberi contoh. Kenapa? Kalau memberi contoh itu akhlak ya. Satu, mengajak, kedua contoh melaksanakan sehari-hari di masyarakat bagaimana, baru dia ngikutin. Dan kalau punya rezeki, kita jangan naprak orang lain, tapi kalau kita harus memberi orang lain, dia akan merasakan bagaimana seorang pimpinan. Menurut saya, pimpinan di sini bukan pimpinan sebenarnya DKM, adalah pesuruh. Harus menyadari saya pesuruh. Kalau pimpinan ego nanti saya enaknya, siapa gue sepelu, emang gue pikirin, itu bahasanya ya. Tapi kalau saya prinsip menjadi DKM, pesuruh saya.
Warga pengen ini, saya laksanakan. Warga pengen pengajian, saya laksanakan. Warga ingin piring di masjid, dilaksanakan. Karpet sobek, saya laksanakan. Ingin melayani, mengayomi masyarakat. Setelah mengerti, setelah merasakan enak, baru di situ bersama-sama akan nurut petunjuk kita. Kita juga menyampaikan al-ilmu bila amalin bahwa kufrun, ilmu tanpa diamalkan kufur. Jadi amalkanlah ilmu, nanti dia ngerti. Jadi kesananya pastakbikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kebaikan itu banyak, kasih sayang pada orang, baik kepada orang, menghargai kepada orang. Orang yang sombong, yang menyangka kepada saya tidak baik, syirik pedik, semoga orang itu saya dimasukkan surga sama Allah. Diberi taufik dan hidayah. Berarti Bapak ini sebagai ketua DKM itu sendiri bisa turut ikut menampung aspirasi dari warga-warga juga ya Pak ya untuk program kedepannya. Nah begini, sebenarnya saya tidak mau jadi DKM, saya sudah cukup bikin masjid, koordinasi, sounding ke At-Tarahum dan Saudi Arabia. Saya sudah beberapa kali nunjuk mengadakan pemilihan DKM, tapi tidak ada yang mau, keberatan semua. Akhirnya saya ditunjuk oleh masyarakat. Saya bilang minta waktu dulu 2 hari karena saya orang kerja. Namanya kerja saya punya atasan, jadi saya ngecewain masyarakat itu bahaya. Tetapi sudah habis-habisan, sudah tidak ada solusi lain, tidak ada langkah yang lain. Jadi terpaksa saya siap. Dan siap juga saya membikinkan cipta kondisi struktur. Di struktur itu kan formalitas. Ada ketua, saya pakai tambah wakil. Bendahara ada wakil, jadi banyak. Kenapa saya banyak itu? Karena nanti suatu saat ada kekurangan, ada kelebihan bersama-sama. Bisa solid dan bisa menggotong bersama-sama. Agar masjid Mamur tersebut. Kalau kita tidak memberikan akhlak yang baik, tidak ada sedekah yang baik, tidak contoh yang baik, tidak akan mau dia melaksanakan yang baik. Gitu aja. Berarti struktur dari Masjid Aslam tersendiri ini sudah dibentuk atau belum? Sebelum masjid dibangun, sudah dibentuk. Kenapa? Itu tidak masuk akal. Kalau kita bikin masjid sendiri, membentuk sendiri, nanti setelah masjid selesai baru dibikin DKM. Karena ini JO itu artinya joint operasional. Tanah ini lokasi punya developer, sedangkan yang ngebangun dari Saudi Arabia. Jadi dua PT yang kerja. Nah, sebelum PT mau membangun itu harus lihat legalitas. Kenapa legalitas? Tanahnya ada perizinan enggak? Suratnya bodong atau enggak? Setelah diperiksa, AJB diserahkan ke saya, suratnya baru diperlihatkan ke yang membangun. Baru itu kesepakatan yang mau tanda tangan. Jadi kembali, kalau jauh itu masjid belum ada, kami harus bangun. Mau membangun teh lihat legalitas yang positive thinking begitu. Akhirnya dibangun. Berarti struktur di Masjid Aslam itu sendiri ini tuh ada apa saja Pak selain ketua DKM? Saya ketua, di situ ada wakil ketua. Wakil. Bendahara ada wakilnya, sekretaris ada wakilnya. Semua saya pakai wakil. Karena saya butuh SDM dan butuh dukungan. Kalau kita sendirian, pas nanti orang lagi pergi, itu biasanya pondasinya kurang kuat, powernya kurang kuat. Jadi sengaja saya rekrut. Jadi masyarakat senang kalau diangkat ketua. Padahal itu formalitas. Sebenarnya di dalam struktur legal, ketua, bendahara, sudah cukup. Preskom, presdir, CEO, presiden komisaris, presiden direktur, presiden direksi, kepala divisi. Seperti itu. Nah saya ngikut contoh di BUMN. Jadi supaya regional, PT, cabang. Jadi kuat. Baik, berarti harapan Bapak untuk kedepannya tentang Masjid Aslam sendiri apa nih Pak? Maksudnya? Harapan kedepannya? Harapan saya setelah dibangunnya Masjid Aslam. Ya harapan saya tetap aja saya diberikan sehat walafiat. Semoga orang diberikan taufik dan hidayah. Jangan ada sudon bahwa orang itu lemah, jangan. Semua orang baik, insya Allah Masjid Makmur. Itu aja. Itu kedepannya kan tadi saya bilang pengen kurban di sini, sholat Idul Adha di sini. Kenapa tidak? Di dalam keterangan sholat berjamaah bukan 43 orang juga sah. Apakah mau meninggalkan sholat apa nunggu 40? Bagaimana kalau perang? Dan jadi kondisinya darurat, masih sedikit, ada yang kerja, jadi saya dilaksanakan Jumatan. Ternyata begitu eksperimen Jumatan, langsung ada 40 orang, melebihi target. Baik. Nanti Idul Adha, Idul Fitri, rencana ke depan sholat mau di sini saya. Itu. Baik Pak, untuk perbincangan kali ini sudah dicukupkan dulu. Semoga nanti kedepannya juga Baik, Put. lebih baik lagi untuk Baik. Masjid Aslam tersendiri dan program-programnya terlaksana semua ya Pak ya. Sebenarnya program ini
Jadi DKM sebenarnya baru hari ini saya peresmian. Tapi sebelum jadi DKM belum resmi, baru GPS jabatan sementara ya, karena belum, itu baru proyek. Tapi orang donasi, masyarakat sudah masuk semua. Mudah-mudahan ke depan lebih seperti ini. Minimal saya pertahankan, maksimal yang akan datang ditingkatkan, gitu aja. Sekali lagi selamat ya Pak atas peresmian masjidnya. Makasih Bu. Ya, Pak. Ya. Semoga yang donasi ini ngeliput juga, Allah yang Maha Tahu diberikan taufik dan hidayah dan diberikan rezeki yang banyak. Semoga dikabulkan cita-cita yang positif. Itu jasa dan doa dari saya. Ya, Pak. Ya. Oke, kita cukupkan dulu perbincangan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dalam keadaan yang sehat. Sampai jumpa. Terima kasih.